damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini mengikuti ibadah secara live streaming, kabar sukacita yang menyapa kita di minggu pertama setelah Trinitatis diambil dari Injil Lukas pasal 12, diawali dari ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian yang mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di zaman dahulu, di zaman kuno, anak yang lahir pertama atau anak sulung mendapatkan keistimewaan karena bagi mereka akan dijaminkan porsi pembagian warisan yang berlipat 2 dari warisan keluarga yang ada. Mungkin sekali itulah yang mendorong rasa penasaran, hasrat saudara kembarnya menuntut pembagian yang sama setelah mengikuti Yesus dan mendengar khotbah-khotbahnya. Saudara kembarnya ingin memanfaatkan dan ingin menjustifikasi penghayatan akan firman yang telah diberitakan oleh Yesus setiap waktu untuk memanfaatkan situasi dan keadaan. Salahnya dia mengharapkan Yesus sebagai hakim atau sebagai arbitrator, sebagai pengantara yang dapat memecahkan selisih mereka. Namun kemudian justru inilah momentum, kesempatan yang bagus yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan dan mengingatkan mereka tentang bahaya ketamakan itu. Dalam perselisihan yang dihadapi oleh masyarakat atau misalnya perselisihan ekonomi, ada sebuah lembaga, ada sebuah media yang disebut dengan arbitrase, di mana pihak yang berselisih akan menyerahkan perkara itu kepada orang ketiga. Ketika segala usaha dan segala upaya tidak dapat ditempuh untuk mencapai sebuah perdamaian, mencapai sebuah kata sepakat, maka arbitrator akan membantu untuk memediasi, mencari jalan tengah, mengupayakan lobi-lobi sehingga mereka dapat bersepakat
Dan perselisihan itu dapat diselesaikan dengan baik. Ini yang terjadi dalam konteks Natsita ini. Tetapi dia salah dan menganggap Yesus sebagai seorang judge, hakim atau sebagai seorang arbitrator. Lalu Yesus memberikan sebuah nasihat sekaligus sebuah perumpamaan yang tentu akan membantu mereka untuk memahami betapa bahayanya ketamakan dalam hidup manusia. Kalau kita mencoba untuk membaca kehidupan kita, menganalisis apa yang terjadi di sekitar kita, ketamakan ini menjadi sebuah konstruksi sosial dalam masyarakat kita. Secara sadar dan tidak sadar, peranata-peranata sosial budaya kita sesungguhnya memberikan begitu banyak peluang tumbuhnya perasaan tamak dan sikap ketamakan yang tumbuh dalam kehidupan anak-anak sejak dini. Katakanlah mungkin seorang orang tua yang karena kerinduan, keinginan, dan begitu banyak cita-cita yang ada di dalam pikirannya, mendorong anaknya supaya dia memiliki semangat dalam belajar. Tetapi akhirnya itu menyimpang dalam bentuk internalisasi yang membangun sikap anak yang kemudian tamak dan membangun sikap anak yang begitu serakah. Orang tua misalnya menghubungkan prestasi anak itu dengan mengatakan, sudah, kamu harus rajin belajar, supaya kamu nanti banyak uang, supaya kamu nanti bisa memiliki kekayaan yang berlimpah dalam kehidupanmu. Ini mungkin menurut kita hal yang sangat biasa. Kita tidak memperhatikan dan menghubungkan ini dengan sebuah sistem nilai yang kemudian terbentuk dalam diri anak itu. Sejak dini dia telah ditumbuhkan, dikonstruksi dalam sebuah kesadaran yang palsu, yang membuat anak kemudian setelah dewasa, dia akan bertumbuh menjadi orang yang tamak. Karena itu, firman Tuhan mengingatkan waspada terhadap berbagai bentuk pembelajaran-pembelajaran yang mengakibatkan tumbuhnya ketamakan itu dalam kehidupan masyarakat kita. Kalau kita mencoba untuk mendefinisikan atau memberikan pengertian sederhana, supaya kita boleh lebih leluasa untuk memahami teks ini, ketamakan ini terjadi bukan hanya dalam penumpukan harta. Ketamakan ini meluas dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan mungkin ini bisa merasuki kehidupan gereja, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat dan lembaga adat. Di tengah-tengah gereja yang dari waktu ke waktu kita selalu menganalisis, kita selalu berpikir akan progresivitas, pentingnya sebuah struktur, pentingnya sebuah peranata-peranata yang dibangun dalam kehidupan bergereja, atas nama sebuah sikap yang disebut dengan membagi, mendistribusikan peran dan mendistribusikan pelayanan di tengah-tengah jemaat, bisa lahir keserakahan atau ketamakan di tengah-tengah hidup berjemaat itu. Misalnya seorang pemuda atau seorang ibu atau seorang bapak yang sesungguhnya telah memiliki peran, memiliki jabatan di tengah-tengah gereja, terjebak dan terperangkap dengan bentuk-bentuk ketamakan baru yang secara tidak sadar, kemudian itu membentuk perilaku dan itu menjadi sesuatu yang sangat merusak kehidupannya. Misalnya dia sudah dilibatkan dalam pengurusan persekutuan bapak, kemudian dia mungkin terlibat lagi dalam persekutuan lainnya di tengah-tengah gereja, atau mungkin unit-unit pelayanan gereja menjadi anggota diakoni, koinonia, belum lagi misalnya mengikuti berbagai perkumpulan-perkumpulan di tengah gereja menjadi pengurus. Nah, ini akan membangun sikap serakah dan mental ketamakan itu. Jadi ketamakan tidak hanya dalam unsur material. Ketamakan yang paling berbahaya justru ketika manusia mengalami sebuah megalomania. Seseorang yang begitu haus untuk berkuasa. Seseorang yang tidak menyadari pentingnya sebuah sistem yang mengatur bagaimana waktu atau periode membatasi tugas-tugas struktural seseorang yang terlibat dalam sebuah lembaga atau institusi. Ini sering menjadi sebuah pukulan yang sangat besar yang menyebabkan konflik, yang menyebabkan begitu banyak perselisihan-perselisihan terjadi. Bukan hanya di lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga sosial di masyarakat luas. Bahkan gereja memiliki pengalaman-pengalaman buruk yang menjadi
sebuah variabel yang sering membuat gereja itu mengalami kemacetan, mengalami stagnansi dalam pertumbuhan. Karena begitu banyak luka-luka yang terbentuk dalam proses perjalanan gereja itu yang menyebabkan berbagai jemaat mengalami kehilangan kepercayaan terhadap lembaga itu. Karena itu begitu bahayanya ketamakan-ketamakan dalam hidup manusia ini. Bahkan firman Tuhan yang mengingatkan dalam 1 Timotius 6:9. Bagi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai hawa nafsu dan hampa yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Memang sebenarnya kalau kita mencoba meneliti dengan baik firman Tuhan hari ini bukan sebuah kejahatan. Ini sikap kebodohan, tetapi menimbulkan dampak yang luas. Menimbulkan persoalan-persoalan yang akan dapat merusak kehidupan manusia. Kebodohan ini bisa terjadi dalam kehidupan manusia kalau kita mengaplikasikan, mencoba menghubungkan, mengkorelasikan dengan berbagai pengalaman-pengalaman konkret kita. Kebodohan-kebodohan yang sering menimbulkan sebuah persoalan besar di tengah-tengah kehidupan kita. Misalnya gereja kita memberikan sebuah aturan-aturan yang membangun sebuah proses yang disebut dengan sebuah mekanisme untuk mengontrol supaya gereja itu berjalan dalam sebuah tatanan. Kemudian karena kebodohan kita dan kita di awal mungkin menganggap itu tidak sesuatu yang sangat mengancam dan berbahaya, kemudian kita menjustifikasi dan membenarkan, sudahlah nggak apa-apa sekali. Gereja toh juga gereja yang mengasihi. Gereja toh harus selalu mengasihi apapun yang terjadi. Sehingga aturan-aturan itu tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting. Sebab kasihlah yang mengatur semuanya. Memang terlihat seperti sebuah niat yang baik. Sesuatu yang merupakan ikhtiar. Sesuatu yang merupakan sebuah komitmen yang sungguh-sungguh memiliki motivasi yang sangat tulus. Tetapi itu bisa menjadi sebuah kebodohan yang akhirnya membuka katup yang mengakibatkan begitu banyak orang akhirnya memiliki sebuah justifikasi untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Dan dalam nats kita ini juga apa yang menjadi sorotan Tuhan Yesus adalah karena kebodohan orang kaya itu. Karena dua hal penting yang sangat perlu kita garis bawahi. Satu bentuk kebodohannya, dia menganggap bahwa dia adalah pusat segalanya. Dia adalah pusat dari setiap kehidupan itu. Dia menganggap sepertinya bahwa he never saw beyond himself. Dia tidak melihat bahwa ada manusia di luar dirinya. Inilah yang sangat berbahaya dan mengancam kehidupan. Ini yang sering mengakibatkan seseorang dengan pembenaran-pembenaran yang dibangun sendiri oleh dia mengatakan bahwa saya mengambil keputusan inilah yang lebih utama dalam kehidupan kita. Ini juga yang melahirkan begitu banyak warisan-warisan kepemimpinan yang meninggalkan begitu banyak korban dalam kehidupan manusia yang dipimpinnya. Lahirnya tokoh-tokoh yang otoriter. Lahirnya pemimpin-pemimpin yang haus kuasa megalomania yang menyebabkan penderitaan rakyat. Ini juga yang menjadi sebuah ancaman yang terjadi di Alkitab kita. Kita melihat dalam pengalaman di Perjanjian Lama. Raja Ahab terjebak karena dia lebih mencintai dirinya. Dia tidak dapat melihat di luar dirinya. Oleh seorang istri yang begitu cantik, istri yang begitu luar biasa menggodanya, istri yang begitu pintar untuk merayu, sehingga Ahab tidak pernah boleh mengatakan tidak. Dan Nabot sebagai seorang pemilik kebun anggur yang dianggap menjadi ancaman, maka dengan instrumen kekuasaan menciptakan segala macam aturan, hukum-hukum diselewengkan. Kemudian dengan instrumen kekuasaan itu, tanah Nabot bisa dicaplok. Bahkan lebih daripada itu, hidupnya menjadi dimusnahkan karena dia dibunuh dengan cara-cara yang sangat sadis. Dalam pengalaman hidup manusia, dalam sejarah politik, sejarah ekonomi ini juga terjadi dalam berbagai peristiwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kita pernah mengalami di dalam pengalaman-pengalaman hidup manusia. Banyak masyarakat yang tergusur dengan instrumen kekuasaan yang diatur dalam
kebijakan-kebijakan yang terbungkus padahal adalah sebuah penipuan, sebuah cara-cara yang curang. Pemerintahan dengan legislator yang berselingkuh untuk mendesain sebuah aturan untuk menggusur masyarakat dari sebuah tempat. Ini terjadi karena ketamakan dan keserakahan. Mereka hanya melihat dirinya sendiri, tidak pernah mampu melihat di luar dirinya. Inilah bahaya, inilah akibat kebodohan dari orang kaya itu. Inilah sebuah teguran Yesus juga yang ingin mengingatkan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Di tengah-tengah zaman yang kita lihat bahwa the greediness atau ketamakan itu menjadi bagian kehidupan manusia. Karena kita melihat, menyaksikan budaya konsumerisme menciptakan jiwa konsumtif manusia yang selalu memiliki lebih daripada apa yang patut. Mereka melihat apa yang dipertontonkan orang lain. Dan televisi-televisi begitu tertarik dengan acara-acara yang mengumbar kemewahan, mengumbar apa yang kita lihat dengan ketamakan-ketamakan manusia. Dan itu menjadi sebuah perilaku yang ditiru, yang menyebabkan rusaknya bangunan kehidupan masyarakat itu. Inilah kebodohan yang sangat berbahaya, yang telah memberikan catatan-catatan buruk dalam kehidupan manusia. Bahkan di Alkitab sendiri memberikan catatan buruk, di mana Raja Ahab akhirnya dihukum oleh Tuhan karena sebuah rekayasa, sebuah upaya untuk menyelewengkan hukum dan memakai itu untuk menggusur sekaligus melenyapkan orang-orang yang berjuang untuk kehidupannya. Dalam pengalaman masyarakat di Sumatera Utara, puluhan tahun yang lalu ini juga pernah terjadi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di tahun 90-an menerbitkan sebuah aturan yang disebut dengan Perda, Peraturan Daerah Nomor 1. Salah satu inti dari peraturan itu adalah bahwa mereka yang tinggal di kawasan di pinggiran Danau Toba tidak boleh tinggal 2 meter minimal dari garis pantai. Peraturan ini sebenarnya secara sepintas terlihat sangat manis. Ini merupakan sebuah komitmen pemerintah untuk mengatur dan menata kawasan Danau Toba. Tetapi ketika masyarakat membaca ini lebih detail dengan analisis dan dengan berbagai pendekatan-pendekatan dari semua aspek, ternyata ini dilihat sebagai sebuah upaya penggusuran. Masyarakat kecil di pinggiran-pinggiran sekitar Danau Toba akan terpinggir. Lalu mungkin kapitalisme akan hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Masyarakat akan tergusur, lahirlah kapitalis baru. Syukur karena banyak komponen masyarakat yang menolak itu, termasuk saya sendiri yang terlibat ikut dalam upaya protes mewakili lembaga mahasiswa dan lembaga GMKI, akhirnya peraturan itu tidak berlaku. Kita boleh bayangkan apabila peraturan itu berlaku, orang-orang yang tinggal di kawasan Danau Toba, di Pulau Samosir akan tergusur. Mungkin yang akan menghuni tempat itu akan menjadi kapitalis atau pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki modal yang kuat. Dan lambat laun mungkin budaya-budaya yang lama terbentuk, budaya-budaya yang telah meninggalkan sistem nilai masyarakat setempat akan hilang. Mungkin 50 tahun kemudian orang bertanya, dulu katanya ada di sini orang Samosir. Siapa, gimana cirinya, dan segala macam. Inilah kekuasaan yang melihat dirinya sebagai pusat. Dia tidak dapat melihat melampaui itu. Yang kedua, kalau kita lihat tadi bahaya yang mengintip juga yang kita lihat dalam konteks teguran Tuhan Yesus itu adalah bahwa He never saw beyond this world. Dia tidak dapat melihat melampaui dunia ini. Dia hanya melihat dunia ini sebagai pusat segala-galanya. Segala upaya dan prestasi capaian-capaian yang diperoleh dalam kehidupan tidak ada hubungannya dengan kehidupan yang lain. Mereka menganggap bahwa yang di dunia ini yang terpenting. Tidak ada yang lebih daripada itu. Sama seperti tadi orang kaya itu mengatakan, oh kalau sudah saya buat ini, saya buat lagi, I will do this, I will pull down my barns, I will store my, semua I, me dan my. Sekarang dia mengatakan bahwa ini adalah dunia saya. Tidak ada dunia yang lain. Seakan-akan dia menganggap bahwa dunia ini adalah tujuan. Dia tidak melihat bahwa ada kehidupan bersama dengan Tuhan. Dia melihat bahwa hartalah segala-galanya. Ini juga teguran yang
kalau kita cermati menurut Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Ya. Ia akan setia kepada seorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita lihat bahwa Mammon ini telah merusak. Karena dia melihat bahwa itulah tujuan, itulah dunianya yang merusak kehidupannya. Karena itu kebodohan-kebodohan seperti ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Tidak boleh terjadi dalam kehidupan gereja. Kita harus belajar bahwa kita harus mengumpulkan harta yang di sorga. Pikirkanlah perkara-perkara di atas. Kata Kolose 3 ayat 2 dan 3 itu. Jangan memikirkan hanya perkara-perkara yang di dunia. Jangan membuat dunia ini sebagai idol, sebagai berhala-berhala baru yang akhirnya membawa kita hidup di dalam ketamakan-ketamakan yang merusak kehidupan kita. Yang seakan-akan memandang bahwa dunia inilah tujuan kita satu-satunya. Tidak ada kehidupan yang lain. Karena itu di kebaktian kita pada minggu kedua ini atau minggu pertama setelah Trinitatis, kita kembali diajak supaya kita memaknai segala kehidupan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala yang ada dalam kehidupan kita ini. Bahwa Tuhan yang mempersiapkan apa yang ada bagi kita. Bahkan burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi manusia. Supaya kita tidak takut dan tidak khawatir. Sebagaimana konteks nat ini, sebelum perikop kita ini, Yesus mengingatkan kepada murid-murid dan kepada orang banyak, jangan khawatir, jangan takut. Mereka harus menyandarkan hidup mereka pada pemeliharaan Tuhan. Mereka tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, karena mereka harus hidup bersama dengan Tuhan. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be given unto you, atau shall be added unto you. Bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Mungkin di tengah-tengah era pandemi ini adalah sebuah ayat yang sangat penting untuk kita. Sebuah ayat yang sekaligus mengingatkan kita dan mempersiapkan kita. Di tengah-tengah sebuah capaian yang penting dalam dunia ekonomi global sekarang ini. Orang dapat menghitung kemakmuran sebuah negara dengan jumlah asetnya atau jumlah cadangan devisa negara itu berapa banyak. Atau jumlah perdagangan yang dilakukan oleh negara itu. Bagaimana dia menekan angka inflasi. Bagaimana negara itu tak menjaga keseimbangan neraca, ya, anggaran mereka dan lain-lain. Bagaimana hitung-hitungan kesejahteraan, kemakmuran sebuah negara, hitung-hitungannya sudah hitung-hitungan yang bersifat ekonomi. Kita melihat bahwa belakangan ini kita disuguhkan oleh sebuah peringatan-peringatan akan ancaman-ancaman ekonomi global misalnya dan yang lain. Semua selalu berhubungan dengan ekonomi. Dengan teknologi. Bahkan beberapa waktu belakangan ini kita selalu dicekoki dengan apa yang disebut dengan revolusi industri. Dan dia kembali menjejak revolusi industri sejak revolusi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan sekarang revolusi industri kelima. Seakan-akan ini membayangi masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan dan masyarakat yang gagap teknologi. Sudah ada semacam adikium yang dikonstruksi dalam kesadaran masyarakat kita. Kalau orang tidak menguasai ini, mereka akan tinggal. Mereka mungkin akan tidak dapat lagi hidup di dalam sebuah era kompetisi ini. Tetapi kita melihat teknologi itu ternyata tidak dapat secara serta-merta, secara langsung menghempang ganasnya pandemi COVID ini. Ini membuktikan bahwa tidak boleh ada kekuatan idol-idol baru yang merusak kehidupan kita, yang memandang bahwa dunia inilah sebagai pusat. Ini saatnya pertumbuhan spiritualitas yang baru. Saya ingat juga ketika peristiwa September 11 terjadi di Amerika, karena waktu itu saya tinggal di sana, melayani di sana. Ada semangat baru yang tumbuh dari masyarakat, kesadaran yang baru ketika manusia baru tersadar mereka sangat terpukau dengan perkembangan teknologi. Mereka menganggap bahwa spiritualitas itu dipinggirkan, berada di tepi, tidak masuk dalam sebuah mainstream masyarakat, arak-arakan masyarakat di tengah. Mereka menganggap itulah yang paling utama. Tetapi ketika hantaman
memborbardir kehidupan masyarakat di sana dengan pesawat yang ditabrakkan ke Twin Tower itu. Dan setelah itu era baru terjadi bahwa kita diperhadapkan dengan ketakutan baru dengan terorisme. Itu membuktikan bahwa dunia ini bukanlah pusat. Di sini dan pada saat ini, pada era pandemi ini juga ini merupakan sebuah saat yang penting bagi kita. Supaya kita kembali menyuburkan spiritualitas kita di tengah-tengah pandemi. Bahwa Tuhan kita perlukan dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan menumpuk harta yang akan dimakan ngengat. Pundi-pundi yang tidak menjadi tua tidak dapat dirusakkan oleh ngengat. Itulah yang kita cari, perkara-perkara yang di atas. Bahwa itu akan memberikan kepada kita kekuatan. Menjauhkan dari kita segala kebodohan-kebodohan dalam hidup kita. Kalau diri kita yang menjadi pusat dan dunia ini seakan-akan menjadi pusat, maka kebodohan-kebodohan baru akan lahir dari kehidupan kita. Dan kebodohan-kebodohan itu akan menyisakan, meninggalkan penderitaan manusia. Karena itu untuk mencegah ketamakan-ketamakan dalam kehidupan kita, hiduplah, bertekun, bersandar kepada Tuhan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian juga untuk saudara kita hari ini yang akan menerima, menyaksikan imannya di hadapan Tuhan, Kevin Alfoti Tarigan. Percayalah dengan kuat kuasa firman Tuhan, itulah yang akan memimpin hidupmu setiap saat di dalam rencanamu ke depan. Ingat, Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu setia dalam kehidupanmu. Dialah yang menjadi sahabatmu setiap waktu supaya engkau dapat berjalan melewati segala ujian, segala cobaan di tengah-tengah kehidupanmu, segala cita-cita, segala mimpi yang akan kamu persiapkan di masa depan. Libatkanlah Tuhan dan undanglah Dia supaya Tuhan berjalan bersama denganmu, berjalan mendahului segala rencanamu, supaya rencanamu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kepada semua jemaat yang di rumah dan seluruh saudara-saudara kami yang ada di Pulau Jawa atau yang saat ini menyaksikan dari luar Pulau Jawa atau dari tempat-tempat lainnya. Marilah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, syukurilah segala berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Pesan moral yang sangat berharga bagi kita. Kita harus hidup menjadi orang yang selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita peroleh dari Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesamamu. Yang kedua, hiduplah di dalam sebuah syukur karena Tuhan mencukupkan apa yang kamu perlukan dalam hidupmu. Karena itu jangan cemas, jangan khawatir, jangan hilang kebahagiaan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan memelihara engkau setiap saat di tengah-tengah kehidupanmu. Tuhan menyertaimu dan membekalimu untuk mengawali setiap kegiatanmu, jauhkan segala ketakutan. Meskipun di tengah-tengah ancaman pandemi COVID ini, mari kita selalu bertekun di dalam Tuhan, menyerahkan kehidupan kita, mengandalkan Dia dalam segala perkara-perkara yang kita hadapi, supaya kita tetap tangguh dengan penuh semangat melewati semuanya di dalam Tuhan Yesus yang setia di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak terjatuh dalam kebodohan-kebodohan yang akan menimbulkan bencana di dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan sebuah pelajaran penting bagi kami dalam ibadah ini, supaya kami tidak meniru kecerobohan seorang kaya yang melihat memusatkan dirinya sebagai satu-satunya di dunia ini dan menganggap bahwa dunia ini adalah sebagai tujuannya. Dia tercebur di dalam sebuah pelanggaran yang membuat dia tidak menyadari bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan. Terima kasih Tuhan, ketamakan itu lahir dari awal yang sederhana. Karena itu biarlah kami orang-orang percaya sejak dini diajarkan bahwa segala benda dan segala materi, segala keberhasilan, kekayaan adalah bersumber daripada Tuhan. Dan biarlah kami bertanggung jawab untuk memakai itu. Dan kami selalu bersyukur serta terpanggil juga untuk berbagi dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini membawa kami ke dalam kesadaran baru, spiritualitas yang baru, yang hanya mengandalkan Tuhan. Betapapun dunia ini dengan segala prestasi,
dengan segala capaian-capaian yang terus-menerus diberitakan. Kami tidak boleh mengandalkan itu, kami hanya dapat mengandalkan Tuhan. Dan itulah spiritualitas yang akhirnya menjauhkan kami dari roh ketamakan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan hari ini. Beri kami rasa syukur, beri kami juga kekuatan untuk selalu mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Sehingga kami jauh dari segala ketakutan dan kecemasan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Juga menyertai saudara kami yang akan menyaksikan imannya, supaya dia tetap hidup dan semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun untuk kekurangan dan pelanggaran dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.